Sampai suatu saat ibu saya bilang, kok duitmu nyumber tole gitu. Ya, saya ketika orang tua meminta apapun semampu saya kerjakan. Bahkan beli tanah, saya kan udah di kota. Janjane dalam hati tak nggopo gitu. Tapi ya saya beli. Walaupun saya nggak punya uang ya nggak punya uang itu berarti bukan, taruhlah uang saya 5 juta, tanah itu 4,5 juta. Aslinya aku enggak. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang baru viral dan istimewa, dan alhamdulillah bisa rawuh di sini dalam keadaan bahagia dan suka dan sehat. Tamu kita adalah Pak Joko Suranto. Pak Joko Suranto, ya. Pak Joko Suranto sekarang dinamai Crazy Rich, ya, gerobokan. Akan tapi kalau saya lebih tepat Angel Rich. Nah, Angel Rich itu ya kaya tapi malaikat gitu, memberi manfaat. Assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Matur nuwun rawuhipun. Sami-sami. Dari Bandung gerobokan Solo ke sini ya, luar biasa. Iya. Padahal macet gitu. Bandung, Solo, gerobokan, Pati, Solo lagi. Besok ke Rembang hari Senin. Luar biasa. Muter ternyata. Iya. Untuk bisa berhasil itu memang harus banyak mobile dan muter. Iya. Sama dengan nama sini, nguter. Muter. Iya. muter. Mas Joko, saya kan banyak membaca itu. Tiba-tiba dikirimi Crazy Rich gerobokan gitu loh. Bangun jalan 1,8 km kalau nggak salah, dengan biaya 2,8 miliar ya. Didanai dengan kantong sendiri oleh Bapak Joko Suranto, akhirnya dijuluki Crazy Rich. Niku rasane pripun niku? Rasanya ya kalau apa ya? Kalau bersedekah, beramal jariah itu sebenarnya edik, happy, ya. Dan kalau kita mengambil porsi terakhir mengenai pembangunan jalan itu yang di Jetis, di gerobokan di tempat lahir saya itu, ya ketika viral itu juga unpredictable. Jujur aja saya juga nggak tahu malahan ya. Nggak tahu, setelah tahu karena mention ke IG istri saya 4 hari setelah viral itu, kita juga kalau bahasa Jawanya itu telek-telek. Kalau bahasa milenialnya itu parno. Kok gini ya gitu. Iya, karena saya punya literasi, kita ya punya literasi di mana Crazy Rich yang kemarin itu kan menjadi sesuatu musibah kan ya. Kita tidak dalam posisi itu ya, mendelegitimasi teman-teman itu, tapi ya karena saya punya ruang usaha, punya korporasi sendiri, kita punya ya ribuan kepala yang harus kita jaga. Jujur aja kita sempat parno tadi. Kemudian hampir seminggu saya itu tidak mengupdate status kita, aktivitas korporat kita dengan buka bersama dengan banyak kolega. Jujur itu karena kita ya itu tadi parno itu what's next, terus istilah ini gimana dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah hari ke-7, saya mendapatkan kondisi, diingatkan kembali tagline kita kan jangan takut berbuat baik. Akhirnya kembali ya, akhirnya menjadi terukur, kembali menenangkan diri. Ya sudah, let it be, kita hadapi. Dan
kita cukupkan kegelisahan Parno itu dengan tetap berprasangka baik. Yes. Itu yang memviralkan pertama kali siapa, nggak tahu juga? Ya nggak ngerti. Kalau ditelusuri, saya tidak punya kapasitas untuk menelusuri kapan viral, mulainya oleh siapa, dan saya bertaruh 1 miliar yang bisa membuktikan saya memviralkan. Iya. Nggak, orang percaya memang tidak Mas Joko juga yang memviralkan. Artinya pasti ada yang memviralkan. Tapi perbuatan baik itu kan katanya memang kembali ke dirinya, perbuatan buruk juga kembali ke dirinya kan. Artinya ya viralnya ke dirinya juga perbuatan baik itu. Dirinya itu. Kalau saya berbuat baik ke saya gitu loh. Kalau Mas Joko berbuat baik kan ya ke Mas Joko. Insya Allah. Gitu kan. Ada ini kan ayatnya kan. Iya, ada itu. Iya. Lupa tapi saya. PKB kan tahu. Itu sudah nggak saya pakai ayat, langsung praktek gitu. Iya. Oh, jadi itu mulainya kapan sih bangunnya, Mas? Jadi sebenarnya begini, kalau kita membangun jalan itu sebenarnya juga bukan di Gerobokan saja. Kita di Bandung, di Kabupaten Bandung kita juga bangun. Terus yang memang viral yaitu di Jetis itu. Kenapa itu menjadi viral ya tadi kita sudah bahas. Saya itu korban viral itu. Kemudian kenapa kita nggak expose, kan kita tahu bahwa itu kan sebenarnya harusnya menjadi sebuah perbuatan yang siri kan, harus kita ya sudah deh gitu. Kemudian cuman mungkin zamannya saja, zamannya itu sosial media, zamannya itu mungkin juga ya kalau dianalisa media, saya tidak dalam posisi menjelaskan apapun, tapi dikonstruksinya adalah kebetulan barangnya itu kan juga bisa disembunyiin, panjang dan gede kan. Iya. Ditumpuk-tumpuk lagi di pinggir jalan. Ini bangun sopo gitu pasti kan, pertanyaan begitu. Kan? Nah, kalau secara rencana sebenarnya juga bukan dilakukan di bulan-bulan ini. Jadi dari tim teknik kita yang kita kirim itu sebelumnya mungkin sekitar Januari itu Januari 2022 itu Pak, mereka kan juga mengumpulkan data, mau bangun dan sebagainya itu kan cari posisi kapan itu panas. Supaya kalau tidak cepat rusak kalau hujan ya. Percepatan ya secara konstruksi saya tidak bisa menjelaskan karena saya bukan orang teknik ya. Itu dijadwalkannya itu setelah panen tembakau katanya, itu berarti sekitar Septemberan gitu. September, sehingga itu panas banget. Tapi somehow sebelum 1 minggu sebelum puasa itu ada memo ke saya, pengajuan anggaran itu. Loh, kok ini mau dijalanin? Oh ya Pak, besok saya mau berangkat ke Jetis. Kapan berangkatnya? Saya lupa betul, yang jelas H-3 sebelum puasa. Saya pulang itu, sengaja juga pulang, sekaligus juga nyekar di makam orang tua, sekaligus juga karena ini apa ya, bangun di kampung saya. Biasanya saya bangun-bangun begitu ya, tapi nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi nggak tahu Allah kok saya harus datang nih, harus datang karena mau puasa kan ya, sekali ziarah itu kan biasanya kan. Terus pagi hari itu saya jalan kaki sama istri saya, ngecek yang mana itu gitu. Sampai batas desa kita itu, loh kok sebelah sana kok juga jelek gitu kan. Sampai ya jalan kaki ya hampir 2 kiloan lah, PP ya hampir 3 kilo, 4 kilo lah itu, jalan kaki itu. Kok jeleknya sampai di sini? Terus saya perintahkan ke tim diukur. Jadi saya datang lagi
ambil mobil sampai balik kan itu ketemu, ayo diukur lagi, udah selesaikan aja sampai yang jelek ini semuanya harus bisa kita rapikan, walaupun itu bukan quote and quote bukan kampung kita ya. Nggak apa-apa, udah itu. Diukurnya sih 1,8 sekian lah, it's okay, ayo jalan bismillah saja. Gitu. Ya sudah. Setelah itu saya balik ke Bandung. Balik Bandung, tim kita juga balik Bandung, bikin hitung-hitungan ulang karena ada penambahan yang saya jadi 18 tadi ya. Tambahan itu udah langsung jalan itu. Jadi minggu pertama, hari ketiga puasa itu jalan mulai. Tapi hari pertama kedua itu barang untuk sudah onderlah ya. Kalau bahasa teknis itu onderlah, batu itu udah sedia semuanya. Itu juga berarti nggak sampai 1 bulan ya bangun itu? Nggak sampai, hanya mestinya bisa 14 hari. Mestinya bisa di 11 sampai 12 hari, cuman agak extend tuh karena ada hujan. Itu sempat hujan seperti itu. Itu kewalahan juga itu, dan itu semuanya dibayar tunai di depan karena grogi juga kan mungkin mereka ya. Jadi yang ready mix itu juga sampai kewalahan itu juga karena kan di lembur semuanya. Berarti sampai lembur itu, makanya ya, cepat ya. Sampai jam 1 jam 2 jam 1 jam 2 gitu. Yes. Ya, alhamdulillah. Mas, itu ketika mau merencanakan itu apakah ada, misalkan ada warga desa atau RT atau RW atau desa yang mengajukan proposal? Biasanya kan begitu kan? Ada yang mengajukan proposal untuk membangun jalan mungkin 200 meter, 300 meter, dan mereka biasanya kan subsidi sendiri juga. Nambahi semennya, nambah ini. Kan biasanya begitu. Itu sebelumnya ada proposal itu enggak? Kalau proposal itu biasa bagi saya. Tetapi peruntukannya bukan untuk jalan itu. Kalau jalan itu bukan proposal lagi, ratapan. Tatapan, permohonan, dan mungkin juga sebuah kegelisahan, kok seperti ini ya gitu. Saya bacanya kan gini, bangun jalan, saya nggak tahu nih quote-nya apa namanya media ini, karena pertama didasari rasa marah, nggak pernah diperbaiki jalan itu bener apa enggak itu? Marah dalam arti positif artinya? Salah ya? Gini, kebetulan bupati yang sekarang Ibu Sumarni itu mau nyalon juga minta support saya, datang ke saya. Kalau sowan kan beliaunya lebih tinggi dari saya. Ya rawuh lah. Rawuh ya. Oke, juga saya juga apa nih programnya kan begitu. Jangan inilah cek kosong kan gitu. Saya minta juga ya infrastruktur itu memang ini. Sebelumnya dari 2010 saya itu begini Mas. Dari saya nggak punya itu memang sudah mengagendakan, sudah merumuskan berapa yang harus saya sedekahkan. Jadi zaman saya masih kerja di bank itu gaji saya dari 900, 1.200.000 menjadi 1.800.000. Itu sepertiganya memang buat membantu keluarga saya, membantu dan sebagainya, sedekah lah itu. Tetapi nggak cukup kan dengan itu. Saya memulainya akhirnya ya namanya aku anak muda dengan gaya pakai dasi, itu kan ya kebutuhan kita lebih. Jadi dan saya selalu harus tetap mengagendakan untuk bersedekah itu. Makanya saya menjadi pedagang, walaupun saya sebagai pegawai bank itu saya dari dagang taplak meja, celana jin dari Pasar Baru Bandung bawa ke Tanah Abang, dari dagangan Tanah Abang saya bawa ke Bandung, itu biasa. Saya ambil dagangan dari Pekalongan, itu biasa. Ambil dari Solo bawa ke Bandung, itu biasa. Ya artinya memang saya harus bisa
menyisihkan bermanfaat. itu. Saya harus berbagi. Dan ya alhamdulillah, ya adik saya kuliah, ponakan saya dan sebagainya. Sampai suatu saat ibu saya bilang, kok duitmu nyumber tole gitu. Ya, saya ketika orang tua meminta apapun, semampu saya kerjakan. Bahkan beli tanah, saya kan udah di kota. Janjane dalam hati tak nggopo gitu. Tapi ya saya beli. Walaupun saya nggak punya uang ya nggak punya uang itu berarti bukan, taruhlah uang saya 5 juta, tanah itu 4,5 juta. Jadi, aslinya aku enggak, karena perintah ibu. Perintah ibu. Nah ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Ketika sendiko dawuh terhadap perintah orang tua itu yang menjadi rahmat, menjadi barokah, menjadi rezeki bagi kita. Itu. Nah ini kembali saya lanjut nih, lanjut dulu ya. Perjalanan hidup dulu ya, Mas. Jadi di situlah bahwa kenapa saya punya sikap seperti itu, karena saya memang sudah doa sama Gusti Allah. Itu pada saat tahun 94 saya lulus kuliah dari UNS Fakultas Hukum itu. 94 bapak saya berangkat haji. Dan kita yang sudah bertitel sarjana itu pelongo nggak iso bantu apa-apa. Di situ jujur saja saya terduduk di Taman Samping Pendopo itu, nangis saya, Mas, jujurnya. Karena ini kalau cerita itu. Ini nangis betul. Kok aku jadi anak yang tindak haji itu bapak sama ibu? Bapak, baru bapak. Dengan jual sawah, kebun lah ya. Jual kebun. Terus? Ya di situ akhirnya saya berdoa. Saya masih ingat baju saya lorek-lorek. Lorek-lorek itu apa gitu? Oh, warna-warni, cerah. Kalau hijau enggak lah ya. dulu. Di situ saya berdoa, ya Allah, suatu saat saya harus bisa menghajikan orang tua saya, menghajikan banyak orang, dan saya harus bisa berbagi banyak. Di situ begitu. Ya memang itu sebuah kondisi yang kalau kita tarik konstruksinya pada saat itu irasional. Itu belum bekerja berarti? Iya, roadmapnya dapat duit kapan itu nggak tahu kok. Tapi belum, sudah cita-cita, belum bekerja dan sudah cita-cita menghajikan orang tua. Iya, dan udah doa. Nah itu dari situ ya. Kemudian setelah perjalanan tadi ya 96 saya masuk kerja di bank. Ya akhirnya ya udah 94 lulus, 96 kerja di bank. Saya 93 lulus sebenarnya. 93 akhir lulus di Desember. 94 bapak saya pergi haji. Selama itu lontang-lantung. 1 tahun. Ya, hampir 2 tahun lebih. 2 tahun ya. Kerja di bank ya. Kerja di bank. Saya ditempatkan di Bandung. Ya sudah, mulai dari situ ya alhamdulillah. Saya itu pernah mau dirampok juga. Karena apa? Saya dagangan saya itu tak bawa di koper. Itu di terminal Semarang itu. Enggak pas kerja di bank itu. Kerja di bank itu. Saya itu selalu bawa duit itu. Bawa sampel duit opo nih. Barang yang mau kita jual. Celana jeans, jaket, katok. Enggak kerja di bank kok bawa sampel. Duh, saya memang sambil bekerja, sambil berdagang. Iya. Jadi setiap Sabtu, setiap Jumat sore, Sabtu itu saya ke Jakarta dari Bandung, kemudian Minggu balik lagi ke Bandung, atau kalau keluar kota misalkan ke saya suka ambil di Pekalongan itu. Ambil kainnya itu Pekalongan. Kalau Pekalongan itu dagangnya beda lagi. Tutup kulkas, terus spray, macam-macam. Pokoknya kain ya. Pokoknya bahan langsung jadi. Jadi satu paket Odi? Itu satu paket itu isinya taplak meja ini itu gitu. Itu saya masih ingat betul.
itu dari Pekalongan tuh 40.000 satunya. Sampai Bandung tuh 80.000. Yang ikut ngejualin anaknya ibu kos saya. Jadi yang bayarin kos saya itu anaknya ibu kos sendiri. Itu lama, berlangsung lama, Mas? Oh, lama banget. Jualan ini? Dari 97 sampai 2003. 2003 ya. Jadi gaji saya tuh 2 juta. Waktu itu tahun 2000-an, saya masih ingat betul. Gaji saya 2 juta, gaji kepala cabang saya itu 8 juta. Tapi take home pay-nya itu menang saya. Karena saya sebulan tuh bisa 6 juta, bisa 8 juta. Kalau rame pas mau lebaran atau apa itu bisa 12 juta. Berarti kan 14 juta. Iya. Bagi dong, hajar terus gitu. Jadi dengan niat memberi dan kita praktekkan dan kita paksa, itu rezekinya juga tambah kok. Ya kan ada ayat, bersedekahlah dalam keadaan longgar maupun sempit kan. Iya. Artinya ketika ada duit maupun duitnya sedikit. Bahasa saya dalam COVID kemarin itu adalah lawan dengan sodako. Lawan dengan sodako. Dalam COVID kemarin kita tahu semua usaha drop, semua bidang apapun pasti drop, termasuk kita. Dan kita Januari Februari itu sudah laba lah sekitar 5, sekian atau di bawah 6 miliar kurang sedikit ya. Februari ya. Maret, April, Juni itu kita minusnya juga minus 6 miliar. Jadi Maret, April, Mei, Juni kita sudah minusnya berarti sudah 12 miliar. Imagine, nggak ada literaturnya, nggak ada kapan selesai, nggak ada kepastiannya. Bahkan ya wes, jujur saya itu sudah ngumpulin tabungan saya untuk membackup penggajian itu. Dan ya alhamdulillah saya itu ya sama malaikat itu dibawa untuk melawan dengan sodako. Apa? Saya bikin APD, saya sebar di seluruh proyek kita tuh ada di 11 kota kabupaten. Saya kirim juga ke rumah sakit UNS. Ya. Saya kirim juga ke Bupati Gerobokan itu. Saya bikin masker, saya bagi sembako di lingkungan proyek kita, juga di kampung kita. Terus di internal kita karyawan itu kita siapkan makanan siang tanpa dipotong uang makan. Dahsyat, kita dikasih jalan sama Jadi Allah. ketika para pengusaha mungkin ya, ini karena keadaan COVID maka dikurangi gajinya, uang makannya dikurangi. Kalau ini kebalikan ya, bahkan dengan COVID ini maka kita bantu makan, kita bantu makan tanpa mengurangi atau tanpa dicabut, memotong ya, karena sudah ada disiapin makan itu, uang makannya juga tetap kita berikan. Gitu. Jadi jualan itu sampai tahun berapa, Mas? Kok bisa ke properti itu gimana? Nanti ada ceritanya. Kemudian tahun 2004 ya, saya itu pindah promosikan. Bahasa saya dahulu adalah promosingkir. Dipromosikan tapi singkir. Ya. Ini baru loh, promosingkir ini. Karena saat itu saya juga tetap insya Allah berani mengatakan apa yang hak di perusahaan pun begitu. Kulil hakko ala panamurun. Iya. Gak ada urusan. Bank itu bukan dewa. Iya. Gusti Allah lah itu. Iya. Jadi walaupun pada saat itu wes susah-susah tadi lontang-lantung dan sebagainya. Taruhlah saya dikeluarin dari bank, ya orang ngerti. Meh biye meneh. Tapi ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya diberi ketauhidan yang enggak. Promosingkir itu maksudnya masih kerja di bank atau masih di bank? Oh, masih di bank. Tapi di bank kecil, di lokasi yang jauh. Sehingga saya tidak quote and quote suara saya nggak kenceng gitu. Ya di partai politik lah gitu loh. Nah di komisi 3 jadi ketua ranting lah. Ya, komisi 3 rewel-rewel ya pindahin komisi 2 gitu kan ya.
Terus bagusnya orang politik itu nggak pernah terbuka. Ketawa-ketawa ya. Tetap jualan. Itu dinamika kalau di politik. Dinamika. Gini. Bukan dinamika. Ya apa sih nangis sorry. Dinamika. Nah, terus ke properti itu pindah ke Tasik saat itu. Saya punya uang 380 juta saat itu loh. Itu gede banget. Iya, gede banget. Nah, saya usaha ayam. Ayam barang ini. Ayam. Ya karena saya biasa produktif. Saya itu nggak pernah mau berhenti leren istirahat itu nggak produktif, nggak mau. Karena ya nggak enjoy gitu loh. Nggak asik gitu loh. Jadi kalau di sini nanti tawarin tanah saya langsung lihat walaupun malam-malam sih Mas gitu. Tadi ada yang datangin nawarin tanah. Saya cawuk ya. Saya cawuk. Kiloan Mas, kiloan. Tadi pirang kilo itu tadi. Jadi kita ikut ayam daging tuh kena flu burung 2 kali Mas. Ya. Kemudian ya wes kan, waduh, jiret ikan. Wes, habis itu saya beli truk. Nilai tabrakan mati telu. Ya wes, burung jodoh nih. Burung jodoh nih itu. Yang ketiga, saya akhirnya usaha mau patungan barengan itu, bikin mebeler sama bikin taman gitu. Jadi kain, bank, ayam, mebeler, duitnya malah diplayok, dihapusi. Jadi ayam mati, angkutan tabrakan, terus apa tadi? Dihapusi. Mebeler dihapusi. Iya. Terus? Ya udah. Dari 380 itu mungkin saya punya tinggal 80 sampai 90 juta. Wes ya dengkleng lah ya. Iya, gue dia pemenang gitu kan. Oke lah, itu biasa namanya usaha. Saya di Bandung pun juga biasa turun naik gitu. Sama politisi lah turun naik tadi. Iya. Nyindir terus. Jadi itu. Kemudian ya kita tetap bekerja, tetap ini cari. Ya akhirnya itu ngerem kan, bisa kita evaluasi lah dan sebagainya. Ya kita itu. Kemudian suatu saat ya kalau kita punya apa ya, integriti, punya kejujuran, kita punya relasi yang baik, tiba-tiba ada yang datang. Jadi bahasa saya itu properti itu memilih saya, bukan saya memilih properti. Gitu. Ada orang yang punya uang. Ini orang yang punya uang ini juga ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi saya dititipin kawan lah, ex Kapolres sana, jualin satu tanah. Karena dia tahu saya tuh temennya banyak, relasi banyak gitu. Mas Joko ini tolong beliin, tolong jualin gitu. Terus kawan saya itu nanyanya tuh bukan nanya itu mau beli tanah, tetapi menurut Mas Joko kalau tanah itu saya beli untuk bisnis gimana? Imagine kalau saya ambil saja, saya itu 350 juta loh dari situ. Kalau saya menggadekan bahwa oke, bagus begini. Tapi karena saya ditanyain dan orang bank, gaji saat itu sekitar 4 atau 5 juta. Nah, tapi saya jawab, ini lokasi ini, trafficnya begini, dekat ini, kalau untuk bisnis ini kurang sesuai. 350 juta itu, ya orang urusan. Saya nggak bisa apa ngapusi, saya menjelomprongkan. Nggak. Sebenarnya nggak menjelomprongkan ya, barangnya ada dan kalau diambil pun itu tetap ada harganya. Ada apresiasi, ada kenaikan itu pasti. Cuman karena profesional dia tanya kepada pendapat profesional saya nggak bisa itu. Kemudian dia tahu bahwa saya itu dititipin itu, dia membaca karakter integriti saya, bisa iya atau tidak. Tapi
Karena apa? Dia tuh tiba-tiba datang kepada saya, Pak Joko, ini ada orang yang mau pinjam sama saya untuk bikin proyek ini. Jadi, tapi kalau nggak dipegang sama Pak Joko, saya nggak mau. Imagine. Ya. Artinya udah dapat trustnya di situ ya. Iya, high level trusty. Ya. Itu. In God we trust. Kalau ini in Joko we trust. Angel. Ya, Rasulullah itu kan pertama kali karena trust itu kan. Al-Amin. Sidik ya, Fatona ya. Al-Amin. Al-Amin itu. Ya. Bukan Sidik Fatona. Fatona ketangkep. Iya, kan, iya, iya. Sidik juga udah pindah. Iya. Oke, dari situ. Nah, yang operator yang mau pinjam uang untuk bikin proyek itu juga datang kepada saya karena syaratnya dia kan. Anda harus ketemu Sang Joko gitu kali ya. Nah, gitu. Ya akhirnya kan saya quote and quote jadi fund manager. Tetapi tanggung jawab kita tuh kan gede. Dipegang leher kanan kiri. Imagine. Nah, disitulah saya belajar mengenai properti, belajar mengenai cash flow, belajar mengenai operasional, struktur perusahaan, market, finance dan sebagainya. Karena apa? Saya harus jagain cash flow itu sehingga itu berjalan, itu operasionalnya terjaga, sehingga pengembaliannya juga terjaga. Jadi jagain sana sini. Tapi kalau cash flow kan sudah terampil karena kerja di bank ini kan? Enggak juga. Beda ya cash flow dengan... Oh, sangat beda. Mas, orang bank itu pinter ngitung, pinter nyacat, tapi kalau suruh praktek, coba cek ex-CEO bank besar manapun yang jadi pengusaha belum bisa dihitung dengan jari satu tangan. Gitu. Even mereka di bisnis yang dibiayai oleh perbankan. Gitu. Ini tidak dalam posisi saya mengambil posisi lebih tinggi. Justru aku nggak pernah punya riwayat menjadi analis kredit, nggak pernah mendapatkan pendidikan analis kredit, tapi Gusti Allah itu memang kuwasa. Itulah. Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah itu memang kuwasa. Mbok arep dadi bodoh, dadi pinter mudah. Asal belajar. Ndonga ada usaha. Ada usaha ya, Mas. Ada usaha dong. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Amin amin. Itu. Jadi di situ. Berarti kita panggil Gus Joko. Di situ akhirnya berjalan sampai 4 proyek gitu ya. Lah, kok pada akhirnya 2007 saya pergi ke haji. Pergi ke haji itu Desember, baliknya Januari. Saya kan jagain sana sini terus. Kita mesti paham salah satu hal yang bermasalah bagi kita semuanya adalah ketika pas kaya, pas tumbuh, pas ada uang. Kalau pas susah, rasa di kandan-kandani, yo pasti ngirit. Ya, nggak usah di warning ya, tetap masuk air kejeblos bolak-balik pusingnya. Tapi ketika ini perusahaan itu bertumbuh, mereka bertumbuh, itu kan tingkat konsumtifnya juga naik, tingkat kebutuhannya naik, gayanya juga naik, kan gitu, lifestyle-nya juga naik. Itu yang saya agak, waduh, kita kan ya secara teknis itu mudah, tapi ketika kaitannya dengan non teknis itu nggak mudah. Kaitannya dengan SDM misalnya. Ya itu orang-orang yang mengoperate ini kan mereka sudah tahu hitungannya. Oh, ini potensial profitnya sekian, ini udah jalan. Jadi bisa saja ngambil duluan dan sebagainya. Itu kan ini teh botol. Makannya apa saja, makan nanti kan saya. Ya akhirnya, karena akhirnya inget nggak perlu
menyebutkan merek jadi teh Iya, botol iya. ya kan. Iya, iya. Kecuali dibayar kan. Itu di situ saya akhirnya berpikir dan saya bertanya sama Allah. Istikharah saya di depan multazam, saya doanya hanya 2. Ya Allah, kalau lebih bermanfaat dengan keluar dari bank, maka lapangkanlah, lancarkanlah, dan bantu saya segera punya rumah di Bandung. Saya bukan sufi kados jenengan, apalagi Gus Imin kan. Saya nggak bisa membaca indikator dari Gusti Allah yang ditafsirkan macam-macam. Saya minta indikatornya clear. Iya. Apa itu? Harus punya rumah di Bandung. Saya pulang Januari, April itu saya bisa beli rumah di Bandung. Dikasih rumah di Bandung. Kenapa dikasih? Itu sebagai sebuah jawaban atas istikharah saya. Di sana saya April itu harga rumah itu dari sebuah bank swasta gitu 1,3 kalau nggak salah. Saya punya uang 800 juta, itu saya pinjam teman saya, dikasih. Pinjam 500 berarti. 500 juta. Nggak gampang kan? Iya. Tapi dikasih. Ya sudah, maka saya Juni keluar. Karena sudah ada parameter gitu. Petunjuk Allah tadi ya. Iya. Dapat rumah berarti saya harus. Iya. Wis dijawab, bukan Dijawab, ya. bukan petunjuk lagi, wis dijawab. Joko kowe macam-macam jaluan mesti kei. Iya. Minggat toko bang. Budal lo le. Malang putung kan. Dalang ya. Budal lo le. Dah saya. Ya udah. Bandung yang rumah sekarang itu atau bukan? Bukan. Rumah yang pertama itu Rumah yang kedua. pertama. Oh. Jangan tanya jumlah rumah lah ya. Ngitungnya nganggo gini gak bisa. Jumlah rumah. Terus? Ben kita gaya sidik ngomongannya lah Iya. ya. Padahal belum tentu juga. Gaya ya tetap kalau Mas Joko tuh ya tetap sederhana ya, apa adanya kayak gini nih. Jadi dapat rumah, akhirnya pindah Bandung. Akhirnya saya keluar dari bank, saya pindah Bandung, udah mulai usaha. Bismillah udah nggak nengok ke belakang lagi. Satu usaha properti itu. Properti. Oh. Itu tahun berapa, Mas? Tahun 98 proyek yang di Tasik, 2009 yang 2008 yang di Tasik. 2009 yang proyek pertama yang di Bandung. Di Bandung. Ya. 2009 berarti. Ya, 2009. Ya alhamdulillah sekarang udah 35 proyek yang running. 35 se-Indonesia atau se-Jawa Barat? Se-Jawa Barat, kita di luar Jawa adalah di Sumatera Barat sama Medan, tapi kita Medan sebagai investor. Agak gaya sedikit investor. Iyalah. Ya harus jadi investor juga lah. Investor itu kan tidak harus duit ya. Ini kan sudah invest ke surga juga ini investasinya itu. Iya. Sampai sekarang ini nggak mulah-malih pokoknya properti itu ya. Sampai jadi ketua REI Jawa Barat. Itu sejak kapan ketua REI Jawa Barat, Mas? Ya kalau kita properti memang backbone dari bisnis kita. Kita kan menjadi sebuah grup gitu ya. Karena kita lebih dari 3 perusahaan. Kita ada 3 bidang bisnis: properti, hotel, finance, sama sebenarnya ada manufaktur lah. Nggak finance itu apa? Pembiayaan maksudnya? Kita ada BPR. Oh. Ya, ada 2 BPR saat ini yang kita miliki. Ada 2 hotel sama resort. Nah kalau sisanya di properti itu. Saya di properti. Gitu. Dibangun sendiri hotel resort itu ya? Mestinya kan? Saya tukang beli gitu. Oh, tukang beli? Tukang beli. Jadi yang nggak terlalu bagus dibeli dulu. Iya. Kan murah kalau nggak terlalu bagus. Ya, mahal pun juga nggak apa-apa. Asal masih ada nilai ekonomisnya. Ada ekonomisnya. Kan orang usaha itu kan minimal triple constraint. Jadi nggak boleh buat gagah-gagahan, nggak boleh emosional, nggak boleh juga feeling.
Semuanya harus profesional. Triple terukur ya, nggak boleh feeling ya. Ya, triple constraint. Rasional, calculated, contracted. Wah, ini harus masuk akal gitu loh. Bukan wah menurut Jupa Jepu cocokologi gitu. Kadang-kadang sekarang kan begitu juga kan, karena baru boomnya usaha ini kemudian ikut ini. Namanya itu kan feeling itu. Ya? Euforia itu. Itu feeling aja ya. Euforia itu. Euforia ya. Euforia. Itu nggak benar sebenarnya. Itu di bawahnya feeling. Kalau feeling itu quote and quote pernah melakukan sesuatu, ada empirisnya, tetapi tidak dikasih ilmunya. Feeling. Wah, saya sudah bisa menggejawantahkan banyak hal itu. Iya. Memang harus ada jam terbang ke sana. Jam terbang gagal, jam terbang berhasil gitu kan? Yes. Itu harus. Kalau belum pernah gagal, belum pernah kayak gini ya, nggak akan membuat quote-quote itu ya. Profesional itu triple constraint. Rasional, calculated, contracted. Jadi rasional itu apa aja itu ya yang harus masuk akal. Ono datanya, ono barangnya itu. Makanya yang saya juga sekarang belum bisa menerima yang namanya metaverse, digitalize seperti apa itu. Karena ya saya belum bisa endorse itu. Yang kedua calculated. Jadi ya harus bisa dihitung. Jadi harus measurable. Harus terukur. Di politik terukur. Ya. Nah, kalau itu tergantung sengkon ngukur kalau di politik itu. Kalau ngukur jalan karo mlakuke bisa. Kalau masa depan itu terukur itu gimana? Kan ada apa namanya itu gejala-gejala itu kan. Tapi kalau kondisi sekarang kan lebih terukur, semuanya bisa dikendalikan. Bisa terukur ya. Semuanya bisa dikendalikan. Jadi sebelum bangun jalan, artinya sejak kecil belum punya duit pun itu sudah menyisihkan ya 30% itu ya. Saya itu memulai bersedekah itu dari ratusan ribu. Ya artinya sejak kecil pokoknya lah. Iya kan sejak kecil sudah menyisihkan itu kan. Begini, saya ketika menjalani hidup pun waktu saya kan juga di ngenger lah, pesantren lah, semuanya itu saya dalam hidup saya nggak pernah mau menjadi beban. Saya nggak mau meminta, saya harus memberi. Itu makanya orang yang pernah berbuat baik sama saya itu masih saya hafal. Tapi yang berbuat jelek tidak dihafal. Lali lah, rugi lah. Iya, mikir itu kan rugi ya. Itu urusannya negara Gusti Allah, bukan urusan saya. Betul. Kan ada anunya juga itu, ayatnya juga itu. Kalau berbuat baik itu ya diingat. Kalau yang berbuat jelek silahkan segera dilupakan. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Semuanya kan praktek-praktek. Dalam golf itu juga begitu. Apa itu? Jadi golf itu tangan di atas lebih baik. Jadi ketika menang kita ngambilnya dari atas. Menang. Ya bukan begini ya. Kan kalau mereka bayar kan harusnya kita begini. Enggak, segini aja. Jadi misalnya diberi gini, tetap begini ya. Dari atas. Ini guyon ini, yang ini guyon. Jadi ada beberapa perusahaan ya, makanya korporasi. Oke, kembali ke situ ya. Nah, nama korporasi kita Buana Kasiti. Kasiti itu nama bapak ibu saya. Kasiti Haji Kasandiarjo Siti Naimah. Ana nama istri saya yang tadi datang. Jadi saya itu orang paling beruntung karena kan orang kan kadang-kadang hanya dapatnya taufik. Ya dapatnya hidayah gitu. Saya itu dapat dua-duanya. Taufiana Hidayati, istri saya. Jadi kita sudah dapat taufik, dapat hidayah. Itu. Buana Kasiti itu adalah cerminan penghormatan kepada orang tua dan kasih sayang kepada keluarga. Jadi kalau sudah pakai nama orang tua dan untuk menghidupi keluarga, bisnis itu
insya Allah terjaga, tidak akan mengurangi timbangan, tidak ada kebohongan, juga tidak ada hal-hal yang lain. Bisa ditiru oleh banyak orang. Ya. Yang jelas ini menjadi motivasi bagi ya pemirsa sekalian. Sejak kecil sudah menyisihkan untuk diinfakkan, disedekahkan atau ditasarufkan kepada masyarakat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Sampai hartanya berlimpah itu pun juga sudah ada patokannya ya Mas ya. Ada patokannya untuk ditasarufkan. Kemudian diinikan. Katanya juga pondok-pondok pesantren ya. Ya. Ya donatur lah. Kalau yang saya bangun sendiri pesantren baru satu. Pesantren satu. Nah, tapi kita wakafkan juga itu. Enggak, sudah bukan nama kita. Ke yayasan tertentu. Ya. Kita serahkan ke Ustadz Al-Baja. Yang Cirebon itu Al-Baja itu Al-Baja Kasiti lah gitu. Al-Baja Kasiti. Jadi pesantrennya itu namanya tetap ada nama keluarga ya. Kalau masjid kita semuanya Kasiti. Boleh di googling, insya Allah sudah. Masjid Kasiti. Masjid Kasiti. Masjid Kasiti itu yang bangun Mas Joko, keluarga Mas Joko. Iya. Gitu ya. Berapa masjid kalau dihitung Mas? Oh, nggak usah dihitung tuh. Ya. Itu nggak usah dihitung aja lah Mas. Ya ini pertanyaannya keliru tadi, nggak usah dihitung. Kalau nggak boleh hitung, saya minum dulu. Enggak, itu yang didonaturi itu berapa pondok pesantren Mas? Di Jawa Barat atau di seluruh Indonesia? Ya sebenarnya kalau donatur mah nggak terlalu besar lah, kecuali ada KIS ya. Kalau KIS itu kita alokasikan pasti besar. Tapi kalau tidak ada KIS itu kita mungkin jumlahnya banyak pesantrennya, tetapi secara finansial itu nggak terlalu besar lah. Ya tapi kan ajak kan, istiqomah. Oh iya. Kan. Kalau yang pertama yang ajak itu memang karena memang kita anggarkan ya. Memang kita by system kita itu. By system. Enggak, berapa yang dianggarkan itu, berapa pondok itu? Kalau pondok itu ada yang sudah upgrade, ada yang sudah mentas itu ada. Itu. Enggak, maksudnya in case itu kan misalkan mereka baru bangun begitu kan? Ya. Atau baru kebutuhannya besar. Ya. Untuk sesuatu lah, untuk pembangunan atau apa gitu kan? Ya. Tapi yang sudah jalan ini? Yang sudah jalan, kalau saya membina 363 pesantren. 363 seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat. Jawa Barat aja ini. Jawa Barat aja. Nanti melebar ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Ya kalau saya jadi presiden sih bisa. Amin 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 ya Allah. Amin. Saya nggak pengen jadi menteri loh kalau Mas Joko jadi presiden. Iya. Saya penasehat presiden. Bukan. Perdana Menteri aja. Penasehat presiden. Itu cita-cita yang luhur juga, saudara-saudara. Ya, cita-cita yang luhur. Jadi selain jalan yang jadi viral ini, sebenarnya sudah bangun jalan, sudah membina pesantren, sudah membangun masjid, dan sebagainya ya Mas ya. Dan sudah sejak kecil memang untuk menyisihkan itu. Jadi sebenarnya kalau ini tadi sebenarnya mau cari kesimpulan itu loh Mas. Kesimpulannya kalau kemarin tuh karena ini teman saya Mas Joko ini. Ketika saya baca Crazy Rich itu agak nggak ikhlas saya. Agak nggak terima gitu loh. Masuk crazy. Crazy itu bisa positif juga sebenarnya, tapi crazy itu pengertiannya ya gendeng lah, pamer-pamer itulah gitu kan, gendeng lah, artinya pamer-pamer. Nah, di podcast ini kita namakan Angel Rich, bukan Crazy Rich. Angel itu menolong, membantu, mentasarufkan, memberi manfaat kepada orang lain. Itu Mas Joko. Angel itu juga bisa kemayu loh. Angel itu kalau film itu. Itu bukan Angel itu ya. Apalagi orang Jawa itu mau membacanya semantiknya bisa angel ya. Terus apa sing pas ini? Jadi begini, kalau di konteks Crazy Rich, isi saya juga sempat kok Crazy Rich sih gitu. Tapi kembali kepada makom kita, bahwa kalau kita semuanya kita cukupkan dengan prasangka baik,
itu semuanya insya Allah jadi baik. Tapi kalau kita ada kekhawatiran di sana, maka itu malah tidak jadi baik. Jadi semuanya hal-hal yang sudah terjadi maupun yang terjadi, udah deh, serahkan pada Allah. ya prasangka Yang baik nilai saja. mereka. Prasangka baik saja. Prasangka baik. Ketika meskipun crazy rich, tetapi ternyata itu bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi, bahkan kebanggaan baru buat orang Indonesia. Wih, ternyata ada orang Indonesia yang begitu. Saya membaca mention ataupun beberapa hal yang dituliskan itu, saya jujur aja juga oke deh gitu. Oke dehnya itu Jadi bukan, nggak ada masalah ya. Sebutan itu nggak ada masalah ya. ya pada akhirnya saya tidak dalam posisi bisa menganulir nama yang diberikan oleh banyak orang atau mass media itu. Tetapi oke dehnya itu adalah bahwa ya ya walaupun kondisinya ya kok disamakan yang kemarin kan gitu. Tapi dengan tambahan gerobokan itu ternyata kita mendapatkan vokal yang keren bahwa ini jadi something different. Ya. Jadi itu Kok digerobokan itu loh. gerobokan. Orang gerobokan jadi bangga dengan gerobokannya. Nama gerobokan Indonesia gitu loh. Bahkan ada Malaysia mention kepada saya, Papua, Kalimantan, semuanya. Jadi banggalah sebagai orang Indonesia, banggalah sebagai orang gerobokan, banggalah sebagai orang Jetis. Karena apa? Karena kita semuanya senang dan mau melakukan kebaikan. Ya. Mungkin yang terakhir pesan-pesan kepada masyarakat, Mas. Jadi biar masyarakat juga paham persis ya. Jadi crazy rich itu tidak seperti yang mereka bayangkan, yang sekarang itu sering di medsos itu kan, sering di medsos ada crazy rich, pamer mobil ini, pamer rumah itu, pamer tas itu, pamer dan sebagainya itu kan mereka kan jadi crazy rich gitu loh. Nah ini crazy rich yang dalam arti sebenarnya artinya memberikan manfaat, memberi motivasi, memberi kebanggaan kepada daerah dan sebagainya lah, sebagai orang Indonesia gitu loh. Monggo pesan-pesan terakhir biar lebih bermanfaat ininya. Pesan saya sih sebenarnya sederhana. Kita diberi kesempatan hidup ini ya mesti harus kita isi, kita catatkan. Dalam hidup ini kita juga harus bukan tercatat dalam sejarah, tetapi juga harus mencatatkan diri apa yang akan menjadi sejarah yang akan bisa dibaca. Seperti itu. Itu yang pertama. Jangan sampai ketika kita sudah di liang lahat tertulisnya hanya Djoko Suranto pernah hidup. Setidaknya harus pernah menghidupi. Pernah membuat kehidupan. Apalagi pernah membuat peradaban. Itu great. Itu yang pertama. Jadi niatkan bahwa kita adalah sosok orang yang punya nilai. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang nggak beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun kita, ya, saya kemarin banyak ketemu wartawan dan justru saya coaching itu, saya berikan brainwash ataupun diskusi bahwa karena rata-rata ini kan setidaknya menginspirasi pengusaha lain. Saya nggak setuju. Siapapun kita itu punya kesempatan untuk berbuat baik, berbagi kebaikan, bahkan juga membangun. Tidak harus pejabat. Meskipun kalau jadi pejabat itu harus banyak membangun, banyak membuat kebaikan. Silahkan ambil jabatannya, tapi lakukan tugas wewenangnya. Silahkan ambil jabatannya deh, tapi tolong distribusikan anggarannya. Jangan ambil jabatannya, nggak distribusikan anggarannya. Nah itu keburu mati, kasihan nanti. Kalau di sini boleh menyerang siapapun, tapi ini sebagai pesan saja lah ya. Karena saya senang juga punya pejabat kok, pejabat yang amanah pastinya. Toh kalau pejabat amanah, saya juga sering bagi duit kok. Pas kampanye juga saya bayarin. Yang ketiga ini ya, yang pesan.
yang saya lakukan ini bukan karena saya pinter, bukan karena saya lebih baik atau lebih hebat, enggak. 3 hal yang harus dilakukan kalau mau ikuti cara saya. Berbakti kepada orang tua, lakukan yang terbaik kepada orang tua, maka insya Allah yang terbaik dalam hidup dikasih sama Allah. Yang kedua, niatkan untuk berbagi, maka Anda akan punya. Bahwa Mas Joko mengatakan itu setelah sukses, enggak. Saya dari susah, saya berusaha berbagi. Saya dari awal usaha sudah saya anggarkan untuk berbagi, dan itu by system. Yang ketiga, berprasangka baiklah. Berprasangka baik pada diri sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada siapapun, juga prasangka baik terhadap ketentuan Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan sesuai dengan harapan kita. Terakhir, ayo segera lakukan istighfar 3 kali dan bismillah. Hari esok harus lebih baik, hari esok harus menjadi pribadi yang berbeda, hari esok harus menjadi pribadi yang beruntung. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Suranto, menginspirasi kita semuanya. Kalau ada botol 4 botol isinya air mineral itu 5.000. Kalau isinya madu itu bisa 100.000. Kalau isinya minyak wangi atau parfum bisa 1 juta. Tinggal pilih yang mana kita mau jadi botol yang mana. Botol yang isinya air comberan, air mineral, air madu, atau parfum atau minyak wangi. Contohlah Pak Joko, botol yang isinya parfum. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kalau ini bermanfaat, bisa di like, bisa di subscribe, bisa di share, dan tentu komen. Doakan saya jadi presiden. Doakan Pak Joko jadi presiden. Ya. Jangan takut menyebut jadi presiden aja takut. Ngapain? Begitu cita-citanya. Jadi belum saya tanya cita-citanya tadi. Cita-citanya jadi presiden. Untuk berbuat baik, lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Karena yang nanya politisi pasti ke sana. Makanya selalu saya jawab jadi presiden. Terima kasih. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Joko. Makasih.